Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Para bidadari surga yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, ketaatan, rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beriman yang bisa mengerti dan memahami bahwa yang diberikan kepada kita itu banyak ragam rezeki. Sehingga orang-orang kufur selalu punya alasan untuk menghindari ketaatan karena kotak amal ya. Ini nanti itu ya di pertengahan nanti ya, biar lebih banyak gitu. Apa tuh jadi pohon deui. Kalau orang kufur itu mandul hatinya, mandul pikirannya untuk membaca nikmat Allah. Sehingga mereka itu terus saja protes. Ya, protes kenapa begini, kenapa begitu. Kalau kita terus mengucapkan seperti itu, berarti kita belum sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang beriman itu selalu pasrah gitu kepada Allah. Selalu tawakal dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dirinya bulan ini diberikan cuma 500 juta, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seri 500 juta mah. Ya kan? Padahal sesungguhnya 500 juta sama 5 juta itu sama aja. Dia hanya berbeda angka, cara menerimanya yang berbeda. Ya, bahkan duit itu ada 3, Bu. Ya, duit itu ada 3. Nanti kita berbicara tentang banyak duit tapi sambil diam di rumah. Mau? Oh, nggak mau? Ya udah. Mau nggak? Nyegik, Bu. Nggak jaga lilin, ya kan? Nah itu. Ini kita ajarkan nanti pelajaran yang sangat penting. Karena itu, ini kayaknya kurang ke depan deh, Bu. Ya, kurang ke depan. Ya, boleh. Yang di luar udah aja di luar ya, jangan ikut campur. Udah, gak usah tungak tengok. Nah. Ayo, Bu. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan masalah ibu dimudahkan dan dilancarkan Allah. Jangan sangka ketaatan itu hanya untuk Allah, salah besar. Ketaatan itu justru untuk memudahkan langkah kita. Bisa jadi ibu dengan meninggalkan berbagai kesibukan, datang pagi-pagi untuk ngaji, masalah selesai. Allah yang menyelesaikan. Cuman kenapa? Kenapa ketika kita ngaji, kita tinggalkan berbagai kesibukan, dagang dan lain sebagainya, tetapi kenapa kita gak untung? Kenapa masalah gak selesai? Nah, ini yang akan kita buka. Saya sudah agak menerawang, ini auranya penuh dengan masalah. Jadi saya coba nanti praktekkan, cuman saya gak mau buka praktik di sini karena khawatir dikira dukun. Ya kan? Masya Allah, pertemuan ini adalah pertemuan yang barokah karena tidak ada pertemuan yang mulia kecuali pertemuan dalam ilmu. Ya, jadi jangan anggap bahwa ini menyita waktu, bahwa ini hanya main-main. Ini tidak main-main. Karena orang yang beriman kalau tidak berilmu, dia bakal sesat. Akhirnya tidak perlu Rasul, tidak perlu Nabi Muhammad SAW. Ini kan gawat.
ilmu itu adalah wahyu, dan wahyu itu dipraktekkan secara manusiawi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya bahwa ini kita dari Allah kan kembali kepada Allah, bagaimana caranya kalau gak ada bimbingan dari Kangjeng Rasul. Ya, jadi masya Allah ilmu itu belajar bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan imannya. Ya, karena itu sebelum kita lanjut ada pertanyaan penting nih. Bolehkah orang yang beriman punya cita-cita banyak duit? Karena duit mah sepakat. Ya, beda kalau dalam pertanyaan lain cari cing gitu pada tawadu. Tapi giliran ditanya duit, di mana-mana saya ajukan pertanyaan itu di ibu-ibu ternyata memang matre. Ya. Bukan ibu-ibu yang matre, kadang-kadang suami yang tertutup keyakinannya. Sehingga harus menghabiskan waktu dalam pekerjaan dan dagang tanpa melaksanakan perintah Allah. Banyak di antara kita yang banyak waktu untuk bekerja, tapi meninggalkan banyak kewajiban. Dia kaya tapi sholatnya tertinggal atau lalai lah. Ya, dia kaya tapi saumnya jarang dilakukan. Dia kaya tapi sedekahnya jarang. Hati-hati tuh. Kalau kekayaan seperti itu tidak akan pernah berkah. Tadi itu duit ada 3 kan? Ya, duit itu ada 3. Yang pertama, yang dimakan, ya itu jadi rezeki itu yang dimakan. Kalau baru saldo belum rezeki, belum, karena bisa jadi dia untuk bayar apa ya. Kalau maksudnya belum tentu dimakan. Karena itu ini yang jadi rezeki itu yang dimakan. Kemudian apa lagi? Yang jadi rezeki itu duit yang ada di kita yang diinfakkan, disedekahkan. Ya. Jadi kalau yang dimakan belanja secukupnya, ya. Kalau uang 500 juta lah, 300 juta belanja. Kemudian enggak apa-apa ya, ini sebagai misal aja, karena 500 juta 5 juta gitu ya. Cuman ini cuman nanti saya ajarkan keyakinan yang mangprang bagaimana 500 juta itu jadi nyata. Tapi tidak dalam bentuk nominal, mau nggak? Oh, tapi dalam bentuk fasilitas, dalam bentuk kemudahan. Masya Allah, kalau diuangkan kadang-kadang lebih dari 500 juta. Saya hanya melihat laporan keuangan itu di angka. Dan benar-benar saya syukurnya masih matre sama Allah. Iya, padahal coba, napas ibu bisa hadir di sini, napas sehat, ya kan? Coba yang harus pakai oksigen, ya Allah, semoga Allah sembuhkan mereka yang ada di rumah sakit ini, yang lagi berjuang melawan penyakitnya kan? Belum lagi yang di ICU, di infus, coba berapa juta bu? Ibu kan sekarang masya Allah sehat, cantik, ada di masjid, terus juga belajar kajian dan sebagainya. Nah tentu saja ini syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu ilmu untuk cara membaca, perlu ilmu untuk membaca cara yang benar untuk bersyukur. Ya. Nah, karena itu yang dimakan itu sudah pasti jadi kotoran ya. Dan hasilnya kan gitu ya. Jadi apapun yang kita makan gak ada yang elit, gak ada yang keluar nama bau dah. Ya kan? Nah itulah asal. Dan ini juga tadi saya berpikir, punten ya, saya agak jorok. Maksudnya jorok perumpamaannya, tapi ini kan yang mendalam ya. Contoh, ketika dulu saya sakit, ternyata tanda-tanda sembuh dari sakit itu bisa kentut katanya bu. Ya kan ada gitu ya. Jadi ketika menese, makanya kalau ada salaki berat, alhamdulillah sehat. Ya, maneh teh asaku sehat-sehat ingin ulah hareupeun urang teuing gitu kan. Ya, jadi baunya kemana-mana. Terus yang kedua, kalau pencernaan bagus, istirahat bagus, punten BAB juga bagus gitu.
Ya, BAB juga bagus. Oh, ternyata ini Masya Allah, Allah itu. Jadi maksud saya antara ikhtiar dan result, mohon maaf, itu jadi kayak seminar. Dan hasil itu tidak jauh berbeda. Ibu makan durian, ibu makan jengkol, keluar bau pisan udah. Iya kan? Oh iya ya, apa yang kita lakukan nanti tidak bisa didustakan. Nanti yang keluar ya itu. Kenapa kita berharap yang sengit sementara yang kita makan bau gitu loh. Nah itu ya. Jadi dimakan, disedekahkan, kemudian yang diberikan gitu ya. Nah makanya ada seorang pengusaha muda yang sangat luar biasa gitu ya. Tidak mau saldonya itu, bahkan kalau 1 miliar di saldonya itu gegebegan gitu. Resah. Makanya dia tidak pernah menyimpan saldo banyak. Ya, ini gue banget lah gitu ya. Jadi saya juga gak suka lah nyimpen saldo miliaran di rekening itu. Kenapa? Karena memang gak ada. Tapi si pengusaha ini emang belum ada, jangan nyebut gak ada. Karena kita kadang dimiskinkan oleh pikiran dan keyakinan. Ya, nah jadi si pengusaha ini memang benar ada, tapi nggak mau selalu dihabiskan dalam tiap bulannya. Maunya wah jadi makin kaya gitu. Ya dia punya rumus jitu untuk melunasi hutang-hutang. Nanti ada saya selipkan. Mau nggak hutang lunas? Oh, sedikit berarti yang punya hutang. Mau nggak hutangnya lunas? Nah, kan akhirnya kejujuran lah yang benar. Solusi hutang biar lunas itu cuma satu, dibayar. Itu beres. Tapi lagi-lagi persoalannya bagaimana kita punya kekuatan untuk solusi itu. Kadang ada duit tapi gak mau bayar, mentalnya gak ada. Itu kenapa? Ya, mentalnya kenapa? Ada satu hal yang ini kita curhat aja deh. Ya biar masalah-masalah yang kita hadapi ini bisa selesai dengan ngaji. Jadi kadang-kadang kita punya uang, ya misalkan kita punya rezeki, ada banyak uang masuk, tetapi kemudian kewajiban itu banyak yang tidak dipenuhi. Misalkan uang itu ada buat SPP, ya bayar aja buat SPP gitu loh. Jangan nanti misalkan sekarang harus bayar SPP, besok harus piknik. Udahlah buat piknik aja dulu. Nih SPP yang wajib Anda gak bayar, apa yang akan terjadi? Duit buat SPP bakal jang piknik oke terjadi. Rata-rata begitu habis. Pernah gak Bu mengalami itu? Udah kelihatan atau dari wajahnya juga. Pernah gak? Iya, jangan tunda. Misalkan, Masya Allah saya berdoa ya Allah, saya pengen lunasin utang-utang saya ya Allah. Ya itu misalnya sedikit lah, cuma 50 jutaan misalkan. Ya kan? Allah kasih 70 juta buat bayar hutang. Saya malah beli mobil yang gak penting. Nah ini salah ini. Cek Allah tenu kamari kemana gitu ya. Ya kan? Yang kemarin kemanain coba? Kan udah dikasih sama Allah. Karenanya mari kita belajar bahwa duit itu cuma kertas. Bagi-bagiin aja. Itu pengen ke level itu. Jadi kita itu gak merasa itu cuman ini aja udah bagi-bagiin aja. Saya udah coba itu. Ya bahwa duit itu juga bermakna. Udah ini ada segepok udah bagi-bagiin aja. Ternyata setelahnya nyesek. Iya nyesek juga. Ini duit bukamarana gitu ya. Itu kalau gak dibarengi iman dan keikhlasan dalam mempraktekannya. Karenanya tadi salahkah orang beriman pengen punya banyak duit? Salah nggak? Sok atuh jawab ngarah tereh tausian mencari cing wae. Salah kan? Ini udah sarapan kan? Nggak cari cing. Jangan ngeliatin kita punya banyak masalah. Harus ceria ketika di masjid. Yakinlah kita punya Allah. Iya. Wong, Masya Allah. Kadang-kadang masalah itu selesai tidak dengan uang tapi dengan doa. Dengan doa. Ya kan? Beberapa saat yang lalu ketika ada orang yang punya penyakit ini Ustaz segala karasa katanya. Udahlah daripada harus terus ke dokter coba disedekahin. Berapa biasa ke dokter? 2 juta sampai 3 juta. Udah sedekahin aja.
Ke siapa? Ke saya aja tuh ya. Besok sedekahin aja dan niatkan itu untuk sembuh, boleh nggak? Sedekah niat untuk sembuh, ya? Boleh. Jadi kelihatan ragu-ragu. Boleh nggak? Boleh, meminta kesembuhan kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah. Ini sedekah ke dokter mau udah pada kaya, ya Allah. Ini sedekah untuk anak yatim aja, doafa atau pusat tetangga dan lain sebagainya. Besoknya langsung meninggal. Besoknya langsung bener-bener itu gak kerasa lagi usaha. Itulah pertolongan. Tapi ada tapinya nanti banyak syaratnya. Sampai keyakinan mangprang seperti itu nanti ada syaratnya. Apa aja syaratnya? Mau ditempuh? Mau. Para sahabat seperti misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, apa yang Anda kenal? Misalkan Abu Bakar, terkenal apanya? Astagfirullah. Bu, apa? Terkenal apanya? Kedermawanannya. Kalau kedermawanan gak punya duit, bisa kedermawan? Bisa gak? Nggak bisa. Itu bapak 1001 janda itu Abu Bakar. Iya. Itu ngasih kafalah, ngasih santunan untuk para janda. Banyak banget. Tapi perilakunya sederhana. Ahli masjid tetap. Orang taat. Yang kebayang sama kita, dia itu orang soleh, bukan orang kaya. Ini Sultan Arab zaman bangsa Quraisy dulu itu ya Abu Bakar. Karena itu kalau Sultan gak ada yang berani ganggu itu sama Abu Bakar. Diganggunya siapa? Temennya Nabi Muhammad SAW. Diganggu. Kemudian Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu omset 1 bulannya berapa, Bu? Ya, ini saya juga baru tahu sebetulnya. Saya juga baru tahu karena ada disertasi tentang ini yang menghitung aset dan kekayaan para sahabat. Umar bin Khattab itu aset per bulannya sampai 233 miliar sebulan. Wow kan? Wah, kudanya banyak, untanya banyak. Sekarang aja yang olahraga berkuda itu sultan rata-rata. Iya kan? Yang punya kuda itu kan kuda mahal-mahal, apalagi yang kuda Australia gitu ya. Kuda poni, kuda apalagi banyak sekali gitu. Kuda-kuda itu ternyata mahal banget, mainannya orang kaya itu. Nah itu bagi mereka nggak aneh, unta aja banyak kok. Yang di atasnya kuda banyak banget. Nah kekayaannya seperti itu. Ini 233 miliar kan wow banget, tapi soleh gitu. Tapi soleh karena ada caranya, ada keajaiban yang mereka tempuh. Dan ini juga harus jadi jalannya orang yang beriman. Dan itu tidak jauh berbeda dengan UMR di Kabupaten Bandung 232,33 juta cuman ya gitu ya. Kalau ini 233 miliar beda akhirnya doang. Iya kan? Ini sangat luar biasa. Belum lagi Utsman bin Affan. Belum lagi siapa? Ali mah miskin, Ali mah sangat sederhana. Makanya Fatimah pernah protes sama Ali. Ini asa kieu-kieu lapor sama Rasul. Ini segalaku sendiri gitu kan. Saya teh anaknya panglima, saya tuh anaknya waktunya habis. Cek. Nah. Anaknya presiden kok hidupnya begini ya Rasulullah, minta dong digajiin pembantu. Ayahanda minta dong minta pembantu untuk digaji. Ternyata kata Rasulullah SAW ketika melihat keadaannya memang sangat memprihatinkan. Dan akhirnya dikasih mantra sama Rasulullah, dikasih doa, dikasih zikir ya, biar urus rumah tangga itu benar-benar benar-benar bisa ditangani sendiri dan gak usah perlu ada yang ngebantu di rumah, gak perlu asisten rumah tangga. Ya, kata Rasulullah bacalah seperti Subhanallah wa bihamdi, terus saja itu, gitu ya, sambil bekerja. Makanya kalau orang yang beriman itu gak pernah meninggalkan Allah dengan berzikir. Ya kan? Lagi sapu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi masak, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Bahe itu ya. Itu maksud. Nah itu aku doa ini. Jadi Masya Allah dalam keadaan apapun dia banyak berzikir kepada Allah sehingga Allah itu bakal memperhatikan. Ya, jadi sesungguhnya tidak salah orang yang beriman itu pengen banyak duit, tidak salah. Yang salah itu adalah caranya dengan menghalalkan segala cara. Ini kita ingin belajar mengikhtiarkan segala halal. Nah ini yang harus ditempuh, mengikhtiarkan segala halal. Kemudian ada orang yang ngomong, aduh Ustaz gimana saya belum mau sadar, belum mau taat, belum mau hijrah. Yang wong yang haram aja susah katanya, apalagi yang halal. Kalau orang sudah begitu, udah tertutup keyakinannya mencari yang halal, bakal dijauhkan. Sekalipun rumahnya dekat masjid, dia gak pernah ke masjid, dia gak pernah kajian. Sekalipun dia punya uang tapi gak pernah berangkat umroh. Yang kayak gitu itu. Nanti diharamkan tuh yang halal itu sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau tidak percaya, mari kita langsung survei ke TKP ya. Baca surah surah An-Nur. Ya. Surah An-Nur ayat 55. Surah An-Nur itu surah yang keberapa? Ini surah yang pertama nih. Ya, nanti ada 5 surah yang harus kita 5 ayat ya. 5 surah dalam 4 surah yang harus kita pelajari. Surah An-Nur itu surah yang ke-24. Ya. Setelah surah ke-23. Ada Bu? Boleh ya, baik mushaf Utsmani atau mushaf aplikasi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah telah menjanjikan bagi orang yang beriman, minkum di antara kalian, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum bil ard, mereka akan berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum, tapi agamanya juga dikokohkan. Bukan dia punya kekuasaan, tapi agamanya juga punya kesolehan yang luar biasa. Alladzi irtada lahum, yang Allah ridhoi buat mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan benar-benar ditukarkan keadaan mereka dari takut menjadi aman, tenang, nyaman. Mereka berkuasa, banyak duit, tapi tenang. Ada orang-orang yang banyak duit, rusuh, resah, bingung, ya kan? Culang-cilung, ya. Apakah kenapa yang goes itu harus banyakkan, terutama sepeda mahal? Karena khawatir dicuri. Iya kan? Khawatir dicuri. Coba kalau seorang malam-malam gitu, atau pagi-pagi di saat orang lain belum bangun, sendirian sepedanya yang 150 jutaan misalkan. Ya kan nggak berani. Makanya saya juga nggak beli ya, karena memang ya itu nggak kebeli itu mah. Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyriku bi syai'an, dan tidak pernah syirik. Wa man astagfirullahaladzim. Masa banyak tanda-tanda.
Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur ba'da dzalika, setelah itu, faulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang fasik. Percaya nggak dengan janji Allah? Percaya nggak dengan janji Allah? Harus percaya, wajib percaya sebagai orang yang beriman. Nah, kalau Anda percaya, maka jangan hanya percaya, praktekkan. Makanya janji Allah ini akan bekerja. Apa itu janjinya? Ini janjinya apa? Akan berkuasa. La yastakhlifan. Jadi khalifah itu punya duit, terus punya kewenangan. Kewenangan ngatur gitu loh. Punya kewenangan, terus punya duit banyak. Kaya luar biasa. Jadi jangan disangka orang soleh itu misalkan banyak kasus dengan pinjol, terus banyak kasus dengan tetangga. Enggak. Orang kaya itu orang soleh itu justru orang yang mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Masalah dirinya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan mitra dagangnya, semuanya. Ya, nah ini yang harus jadi perhatian kita. Makanya apa yang harus dilakukan oleh kita ketika Allah memberikan janji ini? Apa? Satu, iman, percaya. Dan iman ini landasannya apa? Husnuzon. Kalau seseorang itu husnuzon sama Allah, maka tidak ada takdir buruk. Maksudnya tidak ada takdir yang bermakna buruk bagi kita. Sekalipun mungkin kita kehilangan, tapi kita, Masya Allah, ternyata saya kehilangan, misalkan ada yang kehilangan kendaraan, tapi dengan jalannya dia jadi dekat ke masjid, dia dekat ke tetangganya, banyak silaturahmi. Ketika justru ada kendaraan semakin mempermudah, dia jarang silaturahmi, dia jarang kajian misalkan. Dengan hilangnya justru semakin taat kepada Allah. Nah itu kalau prasangka kita baik. Tapi kalau kita prasangka buruk sama Allah, waduh, ini akan menghalangi diijabahnya doa. Karena itu tadi itu kalau orang yang beriman itu selalu meringankan soal urusan dunia. Ya urusan dunia mau 50 juta, 500 juta, itu sekedar angka. Ya, amin, kita juga bisa meraihnya. Gitu. Kalau boro-boro uang segitu, itu. Makanya Allah paling tidak suka orang yang banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Misalkan saya kalau memang harus berhutang segitu, berarti mungkin Allah percaya saya mampu. Karena Allah akan membantu saya untuk menyelesaikan masalah itu. Ya kan? Makanya sebelum apa-apa, sebelum transaksi ini, kan transaksi itu ada dua nih. Kalau Anda percaya kepada Allah, mana yang akan Anda jalani? Yang pertama adalah transaksi manusiawi. Transaksi manusiawi itu misalkan ibu jual barang 5.000, jual barang 5.000, modalnya ibu cuma 3.000. Jadi dapat 2.000. Untung kan? Ya, ini transaksi manusiawi. Tapi kalau transaksi dengan Allah, ibu gak bakal untung secara nominal. Bagaimana caranya? 5.000 itu disedekahkan. Percaya sama janji Allah? Transaksi mana yang dipilih? Kadang melakukannya susah. Karena apa? Imannya tadi kurang mamprang. Kita banyak bersedih dengan kehilangan, padahal bisa jadi orang yang kehilangan duit itu ketika saldonya terkuras habis, ternyata dia sudah punya istana di surga. Ternyata dia sudah disiapkan. Kalau udah ada kaplingnya di surga, maka gak mungkin dia gak masuk surga. Gak mungkin. Makanya ibu harus curiga kalau ibu dimudahkan gitu. Ketika gak ada, karena ibu biasa, misalkan ini Jumat berkah nih kan, di sini alhamdulillah di Abbas nih membanggakan gitu ya, ibu-ibunya kompak dalam soal kadaharan ya, soal makanan, minuman, dan ini amalan besar. Ya, amalan besar bagi ahli surga itu ngasih makan, ngasih minum. Itu amalan besar. Gak usah ngasih saldo, gak usah. Ini aja makanan, minuman. Tapi rutin. Kalau istiqomah, kalau rutin terus gitu. Ibu sedekah dimudahkan Allah, berarti tanda-tanda memang ibu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang ikhlas yang bisa istiqomah. Ya. Makanya ketika
ibu biasa ngasih sama saudara, misalkan saudara ada yang nggak mampu, anaknya disekolahin, SPP-nya ibu bayar terus. Ketika agak ada terus, kok dimudahkan ya? Berarti memang itu rezekinya ibu di surga nanti itu. Ya. Nah, misalkan nanti Jumat berkah atau apa makanan, nggak harus Jumat berkah sebetulnya. Ya, kemarin boleh nanti dilihat ya ceramah saya yang kemarin itu tentang angka bulan sial. Nah itu ya, apakah memang karena sekarang kan bulan Safar ya, Safar itu bulan sifar kosong karena diyakini katanya jelek kalau menikahkan. Sehingga nggak ada yang menikah di bulan Safar gitu ya. Nah ini banyak orang yang beriman tapi masih percaya dengan mitos gitu ya. Ini sebetulnya kadang-kadang ada yang nentang secara ada yang nentang secara terang-terangan gitu ya, bahwa awas hati-hati ini pokoknya jangan nikahin bulan Safar, bisa ada gimana gitu. Tapi ada juga orang yang beriman nggak ngomong tapi hatinya setuju. Ya, karena nggak mau ribut keluarga, ya udahlah di bulan ini aja, misalnya di bulan yang lain aja, jangan di bulan sekarang. Nah ini hati-hati nih, kalau udah ada sisipan kepercayaan, titipan dari kepercayaan yang lain, dipercaya oleh seorang muslim, maka itu bisa jadi syirik. Dan syirik ini dosa besar. Ya. Nah, kalau kenapa enggak menikah di bulan Safar? Karena belum ada calonnya, Ustaz. Atunya atuh etan. Itu baru enggak bisa. Itu kan enggak bisa. Nah, untuk mengikis ini susah loh, Bu. Kenapa? Karena sudah mental block. Itu kalau terjadi karena pesulap merah ya. Jadi kalau udah ada mental block, susah tuh iman itu gak bakalan bekerja, rewardnya gak bakalan bekerja. Tadi banyak menyangkakan transaksi yang untung itu hanya dengan transaksi manusiawi karena nominalnya terus diganti. Kita jarang sadar bahwa transaksi dengan Allah sebetulnya diganti. Cuman kita gak tahu cara membacanya. Tiba-tiba ketika udah yang 5 itu gak ada dagangnya, yang ini mah disedekahin aja. Terus ibu sedekahin, kok belum ada balasan ya Allah. Minta terus curhat sama Allah. Ternyata anaknya yang dulu nakal bisa mulai kelihatan sadar. Ya Allah. Apa yang disebut gerentes itu, apa yang dibersihkan di dalam hati, itu juga akan didengar oleh Allah. Ya, karenanya jangan lupa banyak terus. Ya Allah, mudah-mudahan si AA soleh. Ya Allah, mudahan teteh jadi hafizah. Ya Allah, mudah itu terus saja dalam hati itu didengar sama Allah. Karena ya'lamu ma fis sudur, Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Ya, nah itu di antara yang pertama tadi syaratnya adalah iman, percaya, terus saja percaya. Ya, yakin bahwa itu semua akan datang. Kalau tidak yakin, maka tidak akan datang. Kalau tidak yakin, maka tidak akan datang. Kemudian yang kedua, amalkan. Wa amilus sholihah. Praktekkan. Ya. Saya melihat ada dua pengalaman yang kontradiksi. Yang pertama, banyak anak-anak muda yang tidak mengenal Allah tapi pengen punya banyak duit. Solusinya gimana? Bu, patungan atau Bu meniti abi kabeh tidak tadi, ya apa yang dikerjakan? Kalau pengen punya banyak duit, tapi dia tidak mengenal Allah, nganggap sholat nyita waktu, nganggap saum cuma-cuma, itu hanya untuk Allah aja, gak akan ada. Misalkan saum gak ada kaitannya dengan rumah, maksudnya saya gak bisa nyicil rumah, gak bisa beli rumah, misalkan menjauhkan itu semua. Apa yang dilakukan? Kerja keras, kerja. Makanya yang jadinya apa? Workaholic. Dia sibuk dalam pekerjaan, tapi tetap banyak tagihan. Itu nggak berkah berarti. Ya pergi kerja sebelum subuh, biar gak macet kan. Apalagi di negara bagian timur, di mana kita sekarang di Cileunyi ini kan, masya Allah. Ini kota termacet di dunia versi Trans 7 ya.
Ini susah pisan. Jangan salahkan macet, salah Anda berangkat jam berapa katanya. Iya kan? Kalau berangkat ini mah lancar. Maksudnya ada yang berangkat sebelum subuh, wah kekebutan, weng gitu kan, dilihat di depan Pajamangan, wah pada sebelum subuh itu karena menghindari macet. Padahal di kantor itu pada diem sebetulnya, nggak kemana-mana gitu loh, cari cik. Kemudian sampai apa? Sampai maghrib nunggu sebelum isya, setelah isya pulang, dia pulang ke rumah. Gitu. Tapi hidupnya tetap susah, rumah nggak kebeli, terus juga boro-boro untuk nyisain buat nikahnya misalkan. Nah ini yang terjadi. Kalau workaholic, makanya ada cara bagaimana nanti seorang yang mengenal Allah bisa dapat rezeki. Nah makanya ini nanti magnetnya itu apa nih? Magnetnya terserah ibu-ibu nih. Magnetnya mau yang beli atau yang aplikasi? Ya, yang mana nih? Ini magnetnya dijual ya. Nanti saya praktekkan bagaimana caranya. Itu madukun, ya kan? Magnet itu ada dalam dirimu, gak usah dibeli. Tapi kadang kurang ditanami dan disuburkan. Ya itu tadi, iman husnuzon sama Allah. Bismillah, gitu loh. Kemana-mana ketika gitu, mudah-mudahan saya dapat motor itu ya Allah. Amin, udah aminkan aja. Biar Allah yang menyelesaikan. Kalau percaya, kalau nggak percaya, ya udah. Cari sesuai dengan pekerjaanmu, karena banyak orang yang begitu. Ya cara yang kedua tadi, ada ya, kami belajar dari kakek-kakek kami yang sangat luar biasa, yang umurnya sampai 110 tahun gitu. Sehat, tanpa banyak penyakit, matinya tidak di ICU. Lancar gitu. Ya, tapi kekayaannya super duper luar biasa. Luar biasa. Jadi ladangnya di mana-mana, sawahnya banyak ini. Padahal dia kerja apa? Ngantornya di sawah. Ngantornya di sawah, dia datang setelah jam 7-an gitu ya. Setelah apa namanya? Dulu mah mubui sampe Bu gitu ya. Kayak apa ya mubui sampe itu? Apa Bu? Ini singkong gitu ya, di singkong dibakar gitu ya. Pura mentang-mentang orang kota ya. Menigus para roho gitu ya. Jadi itu kalau ada singkong itu bari ngopi jeung si nenek gitu ya. Udah gitu. Udah gitu, Nek mau berangkat gitu ya, bakal si nenek mau pakai dasi enggak usah. Ya tadinya mungkin biar kayak di sinetron gitu ya. Ini sentuhan loh, sentuhan penting ya. Walaupun cuma ngerapihin baju gitu ya. Ngerapihin baju suami ketika berangkat. Itu romantis luar biasa. Iya. Bu, mau berangkat. Jangan begitu. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak boleh, harus ada sentuhan dulu biar dia tetap saling tertaut satu sama lain. Ingat Bu, ternyata magnet rezeki rumah tangga itu ada di ibu. Yang utama ada di ibu. Kalau ibu masih banyak pikiran rudet, bakal rudet terus. Makanya lepaskan. Saya dididik oleh seorang nenek yang sangat luar biasa, yang selalu memberikan harapan. Tapi harapan itu harus diminta kepada Allah. Harus ada pengorbanan. Misalnya pengorbanannya sholat tahajud, pengorbanannya saum. Nah insya Allah kamu akan dimudahkan Allah. Itu. Ya. Dan kok kayaknya gak butuh apa-apa gitu loh. Cuman ya butuh cuma makan aja ya secukupnya segala macam. Sekalipun cuma dengan sok buntut. Tapi Masya Allah dia gembira banget. Ya kan, udah luar biasa banget gitu. Nah itu kalau orang yang bersyukur. Banyak orang-orang yang kemudian sudah disajikan sekalipun nih di meja, tapi gak kemakan. Langkah ngobrol, terus main handphone segala macam gitu, gak makan. Untuk dirinya aja gak jadi rezeki itu. Saya bilang, sayang banget. Itu kan makanan mahal berapa gitu. Tapi kok gak dimakan? Ujung-ujung dimakan sedikit tetap dibuang. Masya Allah. Ya. Nah banyak yang seperti itu. Nah bagaimana caranya, ini yang akan kita yang akan kita survei. Nih kemudian lanjut yang kedua, surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 105. Surah Al-Anbiya surah yang ke-21.
Ada surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Wa laqad katabna fiz zabur, sungguh sudah kami tetapkan dalam kitab Zabur. Kitab suci itu ada berapa yang harus dipercayai? Ada 4, kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kalau Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah sesungguhnya di samping kitab suci ini ada lagi sohifah namanya. Ya, sohifah itu cuma lembaran-lembaran, jadi belum kitab suci. Di antaranya kan suhufi Ibrahim wa Musa, sohifah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu ada nabi yang lain juga dikasih lembaran wahyu, tapi dia berbentuk sahifah. Mim ba'di dzikri, setelah ditetapkan di Lauh Mahfud, annal arda, sesungguhnya bumi ini, yarithuha, diwariskan. Diwariskan itu gimana? Diberikan. Ibadiyas solihun, hamba-hambaku yang soleh. Jadi bumi ini milik hamba yang soleh. Kemarin kita ke sebuah kota yang diberikan anugerah timah oleh Allah Subhanahu wa taala, ke Bangka Belitung. Ya, di Bangka itu Masya Allah timahnya kadang-kadang ada di mana-mana. Tapi itu kota yang sangat luar biasa, hejo ngemploh gitu ya, banyak tanaman dan lain sebagainya, jadi garorowong itu berlubang. Karena apa? Karena aktivitas tambang gitu ya, sehingga agak panas ada. Masya Allah. Ya, ternyata kalau ada orang-orang warganya jarang kebagian juga, adalah kebagian, cuman tetap itu diambil oleh orang-orang yang serakah, dan itu tidak pernah cukup, terus digali di mana-mana, terus digali terus. Jadi tidak direklamasi Bu, tidak dikembalikan lagi kepada semula. Dan orang-orang soleh di sana ya udah tetap mereka hidup biasa aja, hidup tenang aja gitu ya. Sekalipun mungkin gak kebagian, tapi hidupnya tidak pernah berubah, tetap tenang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini sesungguhnya diwariskan untuk orang-orang soleh. Yakinlah kalau Anda soleh, Allah akan membantu persoalan Anda. Ya, amin ya rabbal alamin. Tadi itu rumusnya apa tadi? Percaya. Sebagaimana Siti Maryam. Yuk kita lihat Siti Maryam itu gimana sih? Kok diam terus di mihrab tapi ada makanan. Dan ajibnya pamannya Nabi Zakaria itu ketika ke mihrab, ini kok banyak banget makanan. Bahkan kebalikannya. Ketika makanan musim dingin datang makanan musim panas. Ketika musim panas datang musim dingin. Ya kan? Ketika ditanya kepada Siti Maryam, ini semua dari mana? Kata Siti Maryam, tadi ada GoFood. Katanya, oh enggak, ada Gojek, misalkan. Enggak ada. Ya, ternyata keyakinannya sangat luar biasa. Itu dilihat di surah Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa abbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali pamannya Nabi Zakaria itu masuk ke mihrab, wajada indaha rizqa, maka selalu ada makanan. Ya. Qala ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza? Dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Dia itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa hitung-hitungan. Ya. Jadi ketika tahu bahwa hidup ini sesaat, maka abdikanlah
sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, di samping kita juga jangan lepas dari kasih sayang Allah. Jadi ini mihrab rizki judulnya. Rizki itu ternyata ada di mihrab. Mihrab itu tempat pusaran berdoa di mana kita tidak berpindah-pindah, terus di sana. Kalau laki-laki misalkan, kalau ada seorang yang senang di sebelah sini, jadi dia sholat tuh selalu sebelah sini gitu. Ya, tempatnya itu gak mau ditempatin orang gitu loh. Ya, satu orang di dekat imam lah misalkan. Jadi terus di situ kalau laki-laki. Kalau ibu-ibu itu di rumah. Pilih satu mihrab tempat ibu berdoa. Ya, apakah itu di dalam kamar atau mungkin di depan televisi. Jadi ini di tengah rumah, gitu, di tengah rumah atau dimanapun silakan. Yang penting ibu sholat di sana, ngaji di sana, berdoa di sana, tahajud di sana. Oh, pokoknya mah tempat curhat ibu sama Allah. Jadi terus di sana. Kenapa? Nanti biar ada laporan dari malaikat bahwa ibu itu tidak beranjak dari tempatnya dan terus berdoa kepadamu ya Allah. Sampai Allah kabulkan. Ya, sampai Allah kabulkan. Nah, karena itu kita harus memahami cara kerja malaikat. Nih, jam kerja malaikat itu gimana sih? Ini muslimah semuanya insya Allah. Ya, alhamdulillah. Tapi muslimah tawadu ya. Jadi takut dijawab itu ria, cina Ustaz. Ya, jadi tawadu bener ya. Tara mawa duit. Cara kerja malaikat itu ada di subuh asar. Subuh kan datang, kemudian asar pulang. Ya, jadi kalau sholat subuh dan asar ini memang satu hal yang patut diperhatikan. Kalau hariannya ya, Senin dan Kamis, makanya yang saum itu seminggu seolah-olah dia terus berpuasa. Itu laporannya. Kalau udah dapat laporan itu gak mungkin Allah menelantarkan seseorang. Gak mungkin banget. Ya, jadi pasti Allah akan banyak membantu dia. Nah, ibadah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 39-nya ke bawah. Fanadatsul malaika wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Kemudian malaikat menyeru dan dia lagi sholat di masjid. Ini tentang lagi sholat di mihrab. Ya, ini tentang Nabi Zakaria pamannya. Ketika tahu bahwa Maryam mendapatkan rizki yang berlimpah, ya kan, karena ada di mihrab, berdoa di mihrab, maka Zakaria pun demikian. Artinya apa? Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Dia sholat di mihrab. Ya, jadi ternyata kalau ingin banyak rezeki, diam di mihrab, perbanyak sholat dan doa. Ya. Ada 40 rakaat sholat yang gak akan ditinggalkan orang yang beriman. Yang pertama adalah 5 waktu sholat. Berapa rakaat? 17 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu 17 rakaat. Ditambah sholat sunat rawatib, qobliyah ba'diyah. Itu pengikat berkah sholat wajib. Itu ada berapa rakaat? 12 rakaat. Bisa 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu aja. Jadi jangan tinggalkan qobliyah atau ba'diyah. Kemudian itu baru berapa? 17 tambah 12? 29 ditambah sholat tahajud 11 rakaat, sholat malam 11 rakaat. Jadi jumlahnya 40 rakaat. Gak mungkin hari ibu tidak bahagia kalau itu terus dilakukan. Ya, apalagi kalau terus dilakukan ya pasti dipenuhi Allah. Cuman kenapa tadi saya Ustaz sudah sholat, saya sudah dagang, tapi kenapa keberkahan itu gak muncul? Nih, masih ada mental block. Ibu udah nyalain mobil, udah masuk gigi, kemudian tinggal ngegas, tapi mobil telah keacet-acedan gini.
Iya kan? Jadi nggak maju-maju. Kenapa? Ternyata rem tangannya belum dibuka. Sehingga tidak jalan, tidak maju. Permisalannya seperti itu. Apa itu rem tangan? Sehingga belum dibuka oleh kita. Ternyata yang buka itu tadi itu. Iman. Ibu kurang percaya. Dan kenapa kurang percaya? Iman itu jadi krisis dan tergerus karena dosa. Meledos teka rasa. Ya, jadi dosa ini, Masya Allah, yang menghalangi rizki ternyata. Jadi termasuk nominalnya diberikan, tapi ketenangannya dihalangi oleh Allah. Kenapa? Karena kitanya berdosa. Karenanya pelajari, ada di dalam surah ini yang terakhir nih, surah Nuh, ya, surah Nuh ayat 10. Surah Nuh itu surat ke-71. Itu janji Allah akan membuat kita banyak duit, banyak rezeki, banyak anak. Nah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan minta ampunlah kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan dari langit hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin, memperbanyak hartamu, wa banin, dan juga anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ada kebun-kebun dan juga ada sungai. Apa rumusnya? Allah akan berikan duit, Allah akan berikan anak, Allah akan berikan sungai, Allah akan berikan ladang, Allah akan berikan kebun. Kalau nggak percaya, rugi. Tapi apa caranya? Disinilah tadi itu, kalau cara yang biasa kerja, kalau cara yang luar biasa istighfar. Memohon ampun dari dosa-dosa. Apakah semudah itu? Ya, semudah itu. Ada orang yang tidak mengenal Allah, kemudian pengen banyak duit, maka dia kerja keras, maka akhirnya jadi workaholic. Dia kerja keras, duitnya banyak, tapi penyakitnya juga berat. Akhirnya duitnya itu habis untuk bayar rumah sakit. Ada orang yang mengenal Allah, pengen banyak duit, apa rumusnya? Taubahholik. Ingat-ingat kata itu. Ya, taubahholik, holik itu kan dari alkohol tadinya. Jadi kecanduan. Ini kecanduan tobat. Taubahholik karena apa? Ingat dosa. Kenapa istighfar kita gak bersah banget? Karena bisa jadi kita belum i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan akan dosa. Di antara cari misalkan ada 10 dosa besar, mulai dari yang terdekat, seperti misalkan dosa syirik, ya. Apalagi ibu-ibu banyak yang terjebak dengan dosa sihir. Ya, karena ada nenek sihir, tidak ada kakek sihir. Apalagi kalau ibu-ibu udah megak berkerudung, rambut kayak singa, nyepengan sapu, sebentar lagi mau terbang gitu. Ya kan, apalagi was-was di halaman rumah, nggak boleh. Ya kan, saya itu paling takut kalau lihat nenek-nenek gitu ya, dengan rambut acak-acakan, pegang sapu sambil ngomel-ngomel. Nih, lihat sebentar lagi terbang, sebentar lagi terbang. Sihir, gitu ya, sihir. Kemudian apa? Zina, merampok, kemudian riba. Itu pokoknya ada, nanti cari aja 10 dosa besar, dan itu masuk yang mana kita? Itu yang akan menghalangi rezeki kita yang sesungguhnya. Walaupun kita kerja keras, keberkahan tidak akan pernah datang. Ya. Setelah dosa itu, kemudian teliti juga apa kita masih punya hutang sama Allah. Kenapa hutang-hutang kita gak dilunaskan Allah? Karena bisa jadi, walaupun kata Allah, kenapa kamu yang ngutang, aku yang harus lunasin, kata Allah. Ya kan kita minta sama Allah, bukan Allah yang ngelunasin. Tetap kita yang bayar, tapi dimudahkan Allah dalam pembayarannya. Nah, bisa jadi kita punya hutang sama Allah. Hutang kita mungkin nazar. Hutang kita mungkin nazar itu kan sesuatu yang kita persaksikan kepada Allah untuk dikerjakan. Mungkin itu qada, saum, ya, atau apa. Jadi jangan dulu deh pengen ngutang lunas dari manusia kalau kita belum bebas lunas dari hutang-hutang kita sama Allah.
Jadi bebaskan dulu. Kita pernah, ini kenapa ya ini tagihan kok gak beres-beres ya Allah gitu. Kenapa utang saya ini lama banget gitu ya. Ternyata pas diteliti, kenapa utang saya gak lunas? Karena gak dibayar. Ya, betul gak Bu? Ya, dan kenapa susah membayar? Ini soal mental. Oh, pas lihat-lihat ternyata punya hutang sama Allah. Ya, dulu pernah tuh sampai kita diskusikan, oh iya, kita pernah bernazar begini, ternyata nazarnya belum dibayar. Langsung saya bayar nazar sama Allah, ternyata sehabis nazar hutangnya tetap belum lunas. Ya, karena belum dibayar. Akhirnya punya kemampuan untuk mulai hari itu punya kemampuan untuk melunasi. Ada rezeki, keluarkan. Ada rezeki, keluarkan. Ada rezeki, keluarkan. Karena orang yang beriman tidak pernah khawatir akan esok hari. Ingatlah, hari kemarin sudah lewat, tidak akan pernah kembali, maka jangan kau sesali. Hari besok belum Anda samper, ya, dia masih samar-samar, belum ada di hadapan Anda, dia adalah harapan dan hasil. Dari kapan? Dari hari ini. Waktu hari ini, perbaiki apa yang kau sesali, kemudian bekali apa yang akan engkau songsong. Insya Allah akan cie-cie pada akhirnya. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan, dilancarkan dalam segalanya. Oke, terakhir barangkali ada yang mau curhat atau bertanya, mangga silakan. Dari sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan tidak ada. Oke, kalau tidak ada, itulah yang diharapkan. Silakan Ibu Yusuf, mangga. Iya, mangga Ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya, untuk sementara bisa 3 penanya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tadi tentang hutang kepada Allah tentang nazar. Apakah dari perkataan itu langsung kita, ya saya bernazar kalau misalkan ada prediksi ini akan segini, atau dengan catatan nggak ada kata nazar itu maksudnya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hemat, prakteknya susah ya. Jadi nazar itu memang pada prinsipnya kalau lebih bagus ikrar. Misalkan saya sama istri gitu ya, sama si Bunda Bun, kalau seandainya nanti si AA masuk Universitas Harapan, kita akan nyembelih unta misalkan. Ya, nah itu ada saksi. Ada saksi atau ke A-nya nanti pokoknya ayah bakal ini gitu loh, ada saksi. Tapi kalau ibu kayaknya nazarnya pengen rada private gitu loh. Ya rada-rada pribadi, gak mau ini, udah gak apa-apa, kita sebutin aja misalkan di sholat, sedih di sholat tahajud ibu, atau pokoknya ya Allah. Tapi ikrar. Misalkan tapi ikrar, ya Allah, misalkan kalau suamiku dapat pekerjaan lagi maka aku bakal misalkan bakal nyembelih kambing atau apa, bakal saum Senin Kamis misalkan seperti itu ya. Jadi harus ada ikrar, karena harus ada ikrar itu biar syukur-syukur keluarga tahu, keluarga terdekat, karena khawatir tidak tahu. Wong hutang sama manusia aja dituliskan, hutang sama manusia itu ya dalam surah Al-Baqarah itu harus dituliskan, apalagi hutang kita sama Allah SWT. Jadi kalau bisa disebutkan baik itu dalam sholat atau di luar sholat, setelah sholat tahajud ibu, ya Allah, ketika sudah berdoa gitu ya, ya Allah bantulah kami kalau seandainya saya udah begitu akan begini gitu ya, gitu Bu. Jelas ya? Oke. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ini kayak jamaah di depan ya ini mah. Meneruskan tadi kepada Ibu, untuk nazar itu sendiri bisa kan
jika kita selesai kita pernah belajar, kemudian kita tidak akhirnya kita sadar bahwa kita tidak mampu. Oke. Itu bisa dilakukan. Ada dua catatan tentang nazar. Yang pertama, nazar itu ibadah orang pelit. Ya, nazar itu ibadahnya orang pelit. Jadi kalau orang pelit itu baru mau beribadah ketika dikasih sama Allah. Iya kan? Walaupun tetap boleh, bernazar itu boleh. Asal yang kedua, tidak boleh bernazar dengan perkara haram. Ya, tidak boleh dengan perkara haram. Kalau seandainya tadi si A itu bisa masuk sekolah universitas, ya Allah, maka aku akan mencekik istriku. Misalkan itu gak boleh. Ya, itu harus dibatalkan. Dan kalau kadung terucap, ini jadi janji. Iya kan? Ini jadi janji. Ya, ini obrolkan aja dengan istri. Bun, ini kumaha nyekek gitu ya. Misalkan, ya gitu ya. Apakah kita jadi nyekek istri tetangga atau gimana? Jangan sampai. Jadi gini. Jadi tidak boleh dengan yang haram, tidak boleh. Nah, itu harus dibatalkan. Nah, pembatalan nazar baik itu karena haram atau karena tidak mampu, itu adalah kifarat sumpah saum 3 hari. Misalkan gini, aku akan saum sebulan berturut-turut. Ya misalkan karena ada janji yang Allah berikan, ya Allah kalau bisa haji tahun ini saya akan saum sebulan berturut-turut. Ternyata aduh ya Allah aku tidak mampu, tapi belum dilakukan. Itu mah bukan belum mampu, harus dilakukan dulu. Sampai setelah dilakukan gagal beberapa kali, ya Allah saya gak bisa nih, maka harus dibayar dengan saum 3 hari. Karena kebanyakan orang belum apa-apa, duh kayaknya gak mampu ya Allah, kayaknya gak mau, udah yang 3 hari aja weh gitu ya, biar gak bisa ya. 3 hari saum untuk kifarat itu, dan gak harus berturut-turut ya, gak harus berturut-turut, boleh ya, yang penting 3 hari aja. Kalau seandainya nazar itu datang. Makanya kalau ada susah-susah, kita susah move on, susah bergerak ke depan, yang di belakang itu selesaikan. Yang di belakang itu ada dosa, ada janji, ada hutang. Ingat, bisi hutangnya ke Allah, apalagi juga ke manusia. Hutang ke manusia. Kalau ini siapa ya yang ini? Karena khawatir tidak ridhonya orang lain menghalangi. Tidak ridhonya orang lain menghalangi rizki yang besar yang harus kita terima. Ya, karena itu harus diikhlaskan. Ini jangan main-main nih. Doa orang yang terzalim itu diijabah oleh Allah. Ya kan? Diijabah oleh Allah. Khawatir ada aura negatif. Ya. Jadi kalau sudah bebas dari dosa kepada Allah, dosa kepada sesama, maka auranya itu Masya Allah. Aura kasih. Ya, jadi bukan aura kasbon. Ya, jadi dia bakal mendapatkan apa yang dikehendakinya. Jadi mudah, mudah. Dan dia tidak percaya bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Tapi percayalah bahwa segalanya pakai uang. Ini jadi kumaha tuh, jadi bimbang lagi ini. Ya, kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana Allah menyelesaikan. Salah satunya adalah kikir dalam memenuhi kewajiban. Sebagaimana yang saya rasa tadi, sederhana. Dalam urusan rumah tangga, rata-rata uang yang ada duit itu, kita ketika ada duit, kenapa tidak dipenuhi yang ada? Kadang-kadang nunggu dulu yang lainnya yang belum tentu datang. Nah ternyata rizki yang kedua gak datang karena kita gak komitmen untuk menyelesaikan yang ini. Paham gak sih Bu? Paham kan? Ya kan? Ibu punya hutang, ibu punya beres itu, kemudian punya kebutuhan yang lain. Nah ini hutangnya gak dibayar dan akhirnya gak punya untuk menyelesaikan ini. Maka selesaikanlah. Ketika datang rezekinya, selesaikanlah apa kebutuhan ibu. Kalaupun saldo kosong, udahlah gak apa-apa. Yang terpenting nanti kita berharap dan berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pikiran terbuka, hati kita penuh keyakinan, maka kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Bigoiri hisab. Utsman bin Affan itu nomor rekeningnya ribuan tahun, sampai sekarang bisa memperluas Masjid Nabawi. Ya, itu wakafnya, wakaf nomor rekening itu sampai hari ini. Bisa dibayangin gak, pantesan ahli surga gitu. Iya kan?
Beliau mah punya satu rekening tapi diwakafkan. Kalau kita banyak rekening tapi dikosongkan. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, tadi kan ada beberapa hal yang menghambat keberkahannya. Salah satunya adalah riba. Jadi ceritanya apa sih suami saya yang keluar dari pekerjaan riba. Sudah 4 tahun ini tapi tidak diridhoi oleh ibunya. Tidak diridhoi oleh ibunya. Jangan keluar dulu, jadi harus ada pendampingan dulu. Itu gimana ya? Tapi dalam hati saya itu pengen, ayo cepat keluar aja. Masya Allah. Saya juga bingung kalau begitu ya. Iya saya tahu, jangan dulu emosi ya, saya baru gini. Satu sisi harus ninggalin riba, sisi lain durhaka kepada orang tua ya. Kata ini, bagaimana riba ya jelas ya. Riba itu akan menggigit semua kekayaan kita tanpa berkah, dan itu rewardnya bisa punten bisa penyakit. Rata-rata ada survei beberapa jamaah itu kalau untung dari riba itu ternyata buntung pada akhirnya. Ya, baik pelakunya ataupun yang mengambil untung darinya. Rata-rata itu ada sakit keras, dan saya yakin sakit keras itu kasih sayang Allah, tapi sakitnya berat banget. Sakitnya berat banget sebelum meninggal. Ya, karena itu mungkin kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar dia menghadap Allah dalam keadaan suci. Itu kalau orang husnudzon itu begitu. Jadi enggak boleh ketika orang sakit berat, ya, sakit berat itu dikatakan, wah kayaknya dilaknat sama Allah. Ini jelas terpengaruh oleh sinetron TV swasta. Ya kan? Enggak ada yang begitu. Kalau dia beriman, kalau dia muslim, maka ketika dia mempercayai bahwa kifaratnya, bahwa sakit itu jadi kifarat dosanya, maka Masya Allah akan selesai. Karena itu apa yang dilakukan ibu sebagai istri sudah benar. Tetapi gimana nih orang tua gak ridho? Nah, bagaimana kalau perkara haram ini tidak diridhoi oleh orang tua, atau sebaliknya perkara halal tidak diridhoi orang tua? Caranya bahwa fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, itu kata Al-Qur'an. Jangan nurut sama orang tua, gitu ya. Misalkan kamu jangan dulu berhenti ya, kamu kan lagi bagus nih usaha ngerampok. Nah misalkan orang tua juga setuju karena dapat kiriman banyak, gitu ya. Ini kan ngerampok dilarang, tapi orang tua setuju. Ya ini gimana? Fala tuti'huma, maka jangan nurut sama kedua orang tua. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap harus ditemenin dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Karena itu seperti tadi, banyak keluarga yang bertengkar karena misalkan bulan Safar yang ini pengen nikah, yang ini gak nikah gitu ya. Akhirnya dua keluarga besar bahkan bisa jadi bercerai satu sama lain. Terus juga tadi kesalahpahaman antara orang tua. Ini karena kita tidak satu level dan frekuensi keimanan. Karena itu kalau ngaji harus bareng. Kalau ngaji itu harus bareng sama suami, bareng ngajinya kemana, sehingga suami gak ada kerjaan. Kamu ngaji di mana sih? Awas teroris, ya gitu. Awas gimana? Nah itu kan biar bareng, nanti saling diskusi. Ayah juga punya guru, yuk kita ngaji dulu gak di sini. Ayah barengin, gitu loh. Kita semakin banyak guru, banyak penimba ilmu dan lain sebagainya, akan memperkaya wawasan kita. Nah itu harus dibarengin. Kenapa ini para seha yang ini katanya, awas gak perlu percaya bahwa bulan Safar ini bisa membuat perceraian segala macam, bisa tidak berkah pernikahannya. Kalau yang ini jangan percaya yang begituan, atau ini udah jadi kesepakatan bersama. Ingat ibu ya, kalau mental bloknya masal, maka itu akan jadi doa. Seperti misalkan orang percaya bulan Safar itu akan membawa sial bagi pernikahan, maka ini akan jadi doa bagi semuanya. Seperti malam Jumat keluarnya juri gitu ya. Bahkan sekarang semakin mengkhawatirkan, di alun-alun sudah keluar siang-siang. Ini yang aduh Masya Allah, pas saya mau belok ke Braga itu pas dari astagfirullah, ayah pocong meniruas gitu ya.
Ya, terus anak-anak yang menjerit, ternyata memang ada yang diisyaratkan dalam YouTube itu. Nah ini ini benar-benar pelecehan terhadap waktu, padahal Allah bersumpah atas nama waktu kan, wal asri wal fajri, terus juga wal laili was subhi, ya kan, wadduha, banyak semua. Waktu itu mulia bagi saya. Kalau ibu direstui kebaikannya pada hari Selasa, maka hari Selasa itu berkah bagi ibu. Tapi kalau ibu berbuat maksiat pada hari Rabu, maka Rabu itu tidak berkah bagi ibu. Gitu aja dalam Islam itu. Mau hari apapun ibu berbuat baik, Masya Allah. Karena tadi itu saya lupa ngomongin, bukan hanya Jumat berkah ya. Bukan hanya Jumat berkah. Boleh misalkan ibu mau berbuat baik Senin, saya mau Senin sakinah, ya misalkan. Atau Salasa mawadah, ya kan, Rebo warohmah, kemudian Kemis kawin deui gitu ya. Nah itu. Jadi sakinah, mawadah, warohmah. Gak harus. Jadi seolah-olah berbuat baik di hari Jumat aja gitu loh. Enggak. Sehingga pas ada yang lapar, mohon maaf ya. Kenyangnya kita hari Jumat gitu ya. Ya, tahan aja lapar sampai hari Jumat, Kemis mati. Nah, jangan sampai begitu. Jadi harus ada orang berbuat baik. Ya betul, Jumat itu Sayyidul Ayyam, betul. Saya tidak mengingkari itu, cuman kebaikan jangan dibatasi masa sehingga jadi branding gitu ya. Ibu beri makan, kan bukan hari Jumat. Jadi Muslim itu gara rendut hari Jumat, tunggu Senin udah mulai baregang deui misalkan gitu. Jangan sampai begitu. Jadi perbaiki, konsistenkan dan komitmenkan. Gitu Bu ya. Ya, oke. Terakhir dibagikan ya, jangan dibawa mic-nya. Ya, udah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, betul. Jadi tidak, kalaupun dia hanya 2 lembar, tegurannya itu langsung. Ini sedikit sharing juga. Tegurannya langsung seminggu pertama masuk IGD. Nanti kan menyapa yang salah, sepertinya ibadah. Saya menduganya gitu. Ini mulai ibadah. Ini pasti godaan pedagang sama. Saya pikir kan tinggal rezeki yang banyak, yang besar, katanya ini pedagang. Ya. Ya. Oke, udah dipahami. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia. Apakah kita hanya mengharap kebaikan di akhirat saja? Udahlah, kita yang penting sholat, ngaji, gak usah berdagang, gak usah ikhtiar. Udah kita habis ngaji, balik lagi ke rumah baca Quran, gak usah masak, ya. Hanya lapar, maraot PKB. Gitu. Apakah begitu? Syahid fisabilillah itu, iya kan? Ada juga yang melawan kemarin kan, anaknya dua-duanya diracun, ibunya gantung diri. Allahu Akbar. Di dunia sudah pasti sengsara, di akhirat sudah pasti binasa. Nah kita jangan mengharamkan rizki di dunia. Anggaplah itu dalam bahasa saya itu uang muka, DP-nya. Sebelum di akhirat. Jadi bukan berarti ibu beramal tuh kemudian nanti di sana enggak. Nah, bagaimana cara menyatukan ini? Ini perlu framework ya. Perlu apa ya? Perlu dasar. Ya. Ini sedikit saya bagi-bagi ya soal KP saya juga ya. Mohon maaf ini agak iklan sedikit ya. Jadi saya katakan ambil brandingnya rada luar biasa tuh. Sholat heula tuluy ngopi. Karena itu kalau ibu-ibu ke sana kemudian marati di KP husnul khotimah insyaallah. Ya, husnul khotimah karena udah sholat. Itu gak mudah juga.
Sampai syarat karyawan, ya udahlah syarat karyawan taat sholat, saya nggak minta yang lain. Terus sesekali baca Al-Quran. Kalau nggak itu, saya bilang skill Anda sebagai tukang kopi, tukang apa segala macam itu bisa dicari lah. Yang terpenting apa? Jangan telat sholat 5 waktu. Akhirnya ada yang nggak kuat dan lain sebagainya. Oh silakan. Karena apa? Khawatir menghambat rezeki kami. Ya kan? Dan rezeki itu seolah-olah Ustadz tetap aja katanya mana rezeki, ini transaksinya gini. Oh ini ada yang salah lagi nih, apalagi kita pelajari Bu. Makanya yang pertama, biar rezeki itu benar-benar menggelontor ketika kita berjualan. Satu, jangan bekerja dengan cara kerjamu, tapi bekerjalah dengan cara kerja Allah. Dengan cara Allah itu, misalkan saya marah ketika sekalipun banyak langganan customer, ini kan waktunya ketika sebelum duhur 15 menit tutup. Udah tutup, saya bilang. Enggak, udah biarin aja. Ini kalau ada langganan, bahkan langganan juga ketika ada sampai, Pak, Bu, sholat dulu yuk. Karena kita tahu mereka muslim. Atau adik-adik misalkan, Dek, udah sholat belum? Belum, Ustaz. Ayo kita sholat dulu yuk. Atau gimana gitu. Diajak, jadi ada dakwah di dalamnya. Ya, saya benci, terus terang benci gitu ya. Khawatir gitu. Banyak orang yang duitnya banyak, tapi hidupnya berantakan. Hidupnya berantakan. Jadi ibu mending mana? Duit miliaran, tapi keluarga berantakan, atau keluarga harmonis dan romantis, tapi teboga duit-duit acan. Mending nu mana? Dak mung dua anak lagi, ya mah. Bisa gak selamanya. Mungkin saya gak punya duit buat piknik. Ada yang ngajak, gitu. Dan itu yang saya pikirkan, oh ini cara indah Allah itu menjawabnya. Tapi asal percaya, kalau gak ada ngajak, ajakin aku dong, gitu dong. Jangan gimana. Gak apa-apa kalau dia gak ngajak, ya udah gitu loh. Enggak, udah penuh, ya udah tuh gitu. Kayak gitu. Jadi cara bekerjanya dengan cara Allah. Kemudian yang kedua, bersihkan dulu diri sebelum yang lain. Cara ibu ya, magnet rumah tangga, ibu dulu sebelum suami, sebelum siapa misalkan. Baru setelah itu ibu akan punya kekuatan untuk merubah bareng. Terus sudah suami istri, baru anak-anak, gitu. Ya, nah ini yang kemudian perlu kemudian setelah yang kedua, ada beberapa prinsip yang harus dijalani, seperti misalkan i'tiraf tadi akan dosa, kemudian istighfar, kemudian bereskan sholatnya, benahi sholatnya. Jangan pernah menyepelekan soal kelalaian waktu, Bu. Ini jangan pernah, ya. Ibu pengen tepat waktu rezeki dari Allah, tapi ibu banyak lambat memenuhi kewajiban sama Allah. Kemudian sholat, baca Quran. Tadi itu kan, udah one day one juz. Ini hati-hati nih berarti. Tapi jangan dulu berpikir bahwa itu azab, bahwa itu enggak. Itu cara kita disiplin aja yang salah. Cara disiplin kita yang salah. Kalau disiplin mah insya Allah. Ya. Dan ternyata masya Allah ketika kami mengamalkan itu, yang disebut transaksi, Ustaz gimana sih kita harus tetap berbagi tapi dagang kita rugi? Udah terus aja berbagi. Dan benar, ternyata duit keuntungannya tidak ada. Ini kan ujian kan? Ini baru sekali. Jangan kemudian jadi putus asa. Nah orang yang beriman itu kan nanti putus asa. Pokoknya terus. Sampai kemudian mengangkat tangan, ya Allah, masa kau berdosa kepadaku ya Allah? Gak mungkin Allah berdosa. Walaupun protes juga boleh, silakan. Kalau kita sudah udah hot hat gitu ya, udah benar-benar kita bekerja keras untuk memenuhi segala segala kewajiban kita sama Allah, tapi Allah gak kunjung memberikan seperti apa yang diharapkan. Ada apa yang salah ya Allah? Tunjukkan dulu. Bisa jadi mungkin ada salah yang lainnya yang kita kerjakan. Jadi gitu Bu. Pokoknya mau kadang, masya Allah ya, itu saya punya warung biasa. Ini belum apa-apa. Dibanding seorang dekan yang kemudian menulis surat keputusan agar menghentikan segala bentuk pelayanan ketika waktunya sholat. Itu keren banget sih. Itu keren banget. Ya, orang udah punya jabatan, udah punya ini, mempengaruhi orang, itu tutup 15 menit, udah sholat dulu ke masjid. Itu keren kan, punya kekuasaan di jalan Allah itu. Maupun di universitas ini, ya, itu sangat luar biasa lah. Ya, jadi
jangan pernah percaya bahwa cara kerja kita itu bisa membuat kita kaya, karena apa yang dijanjikan oleh Allah ternyata lebih kaya. Ya, jadi misalkan ada ibu atur-atur aja one day one juice-nya gimana. Ya, misalkan sebelum buka warung, ini dulu. Ini saya juga anjurkan ya, sebelum ke perusahaan, ibu sebelum misalkan ibu bidan dan lain sebagainya, sebelum buka itu klinik, ibu baca dulu ya karyawannya, ditutup aja dulu. Gak usah udah biarin aja. Itu hidup bakal tenang tuh. Ya, baca aja, jangan banyak-banyak, 5 juz misalkan. Udah gitu kan udah sore baralik we udah. Ya kan? Berani gak begitu? Jadi menyerahkan penghasilan kita sama Allah. Inilah mungkin cara sulit yang bisa keluar dari logika, sehingga ada nikmat yang dirasakan oleh Siti Maryam karena levelnya sudah ke sana. Siti Maryam itu soal makanan 2 kali ya. Yang pertama soal di mihrab, yang kedua ketika melahirkannya pun beliau tidak pakai bidan. Tidak ada bidan yang dari Cileunyi pergi ke Yerusalem. Enggak ada. Jadi beliau ini apa? Tapi disediakan sungainya. Ingat nih, disediakan sungainya, disediakan pohon kurmanya. Kalau seandainya kamu lapar, maka gubruk-gubrukan itu pohon kurma. Ya, goyang-goyangkan pohon kurma, nanti bakal maruragan kepadamu. Akan berjatuhan si kurma itu, tinggal makan. Coba sendirian, dan itu jauh dari Yerusalem ke Jericho. Jericho itu Ariha. Ya, kalau di kita mungkin kota Garutnya lah, yang hejo ngemploh, walaupun Garut sekarang tidak seindah dulu. Ya, jadi kalau masya Allah jadi daerah itu. Ibu pernah tahu Jericho? Karunya. Jadi alhamdulillah saya pernah ke sana, sombongnya pernah ke sana, dan masya Allah ternyata saya naik mobil AC, bis bagus, meni lama. Kebayang nggak Bu? Lagi hamil, dituduh zina, diusir dari Yerusalem. Curhat Siti Maryam itu sama Allah. Bari bureuyeng gitu, sambil hamil jalan jauh dari Yerusalem ke Jericho. Dan kenapa kalau orang Nasrani percaya di Bethlehem? Kalau di sini Yerusalem, Bethlehem itu di Tongoh, di atas. Ya kan? Jadi ke atas itu dekat banget. Tapi kalau ke Jericho itu jauh banget. Dan di sana banyak pohon kurma, di Bethlehem nggak ada pohon kurma. Ini jelasnya kenapa pohon kurma disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ketika gitu kemudian dilancarkan, gimana gak ada yang minta tolong? Udah sekarang kamu makan minum aja, nanti juga lahir dengan sendirinya. Dan akhirnya ngelahirin sambil memegang pohon kurma itu. Ya, memegang pohon kurma, dan lahirlah langsung ke sungai gitu ya. Dan ini jadi waterbird itu lahir dalam air teh. Dan katanya ini juga perlu diteliti, kalau ngedennya sambil berbaringan itu katanya kekuatannya kurang. Jadi kalau ibu ngelahirin harus berdiri gitu ya, jadi nyangegang gitu. Jadi sambil meregang kaki, kemudian sambil memegang pohon kurma. Kemudian di sananya harus ada sungai. Boleh dilakukan nanti di Citanduy misalkan. Ibu lahir ngajegang terus nyekelat kurma usah bae kalapa weh. Jadi kada tanggal kalapa gitu ya. Kemudian bari ngaheujeun, ces kade budakna palid lupatan ngejar-ngejar anak ya. Tapi ini sama Dokter Haris sudah dilakukan ya, almarhum rahimahullah. Itu teman kami yang dokter alternatif yang sudah kemana-mana ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, sayangnya Allah lebih cinta kepadanya dan memanggilnya. Ini yang di atas itu, ya, beliau mengembangkan itu, dan bahkan ada yang harusnya disesar jadi biasa. Ya, oke Bu, semoga hamilnya berkah gitu ya. Anak cucu dan keturunannya soleh dan solehah, keluarga kita dimudahkan Allah. Percayalah bahwa ibu ketika dalam taat, Allah menyelesaikan masalah kita ya. Jadi jangan sampai dianggap bahwa pengajian bisa menghambat aktivitas kita, bisa menghambat duit kita. Itu kalau dengan cara kerja logika kita. Mudah-mudahan sehat walafiat, kemudian kebaikan kita senantiasa istiqomah sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.